Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali seperti biasanya dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara kembali tentang rekap data menggunakan query. Kalau kita ingat kembali apa yang pernah kita bahas ya, bahwa versi saya rekap data itu ada dua model ya, rekapitulasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan query biasa ya. Kemudian yang kedua adalah rekap data yang ya memang kita harus membuat program untuk melakukan rekap itu ya. Kemudian apa sih bedanya antara dua rekap ini ya? Jadi rekap yang dapat dilakukan dengan query langsung itu adalah ketika satu field ini dianggap satu data ya. Misalkan feed jenis kelamin ya, itu kan satu feed ya satu data ya. Jenis kelamin, suku, pekerjaan misalkan ya, dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan kita suatu saat bertemu dengan satu field, dia akan dianggap sebagai banyak data ya. Misalkan sebagai contoh ya, misalkan feednya adalah isinya berupa kalimat ya. Kemudian kalimat ini mau diolah per kata misalkan. Nah, berarti kan satu feed ini datanya akan banyak gitu ya, karena tergantung isi kalimatnya ya. Nah, kalau dalam hal yang seperti ini maka kita harus membuat script sendiri ya, tidak dapat menggunakan suatu query SQL. Sebelumnya kita sudah pernah membahas ini, kemudian kita akan mencoba kembali ya. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah ya, kalau sebelumnya kita rekap hanya dari melibatkan satu tabel ya. Nah, sekarang kita akan melakukan rekap tapi ada dua tabel yang terlibat ya. Nah, kenapa kemarin kita hanya satu tabel ya, kemudian sekarang ini kita dua tabel. Di dalam materi sebelumnya kita merekap menurut jenis kelamin sehingga tidak melibatkan tabel yang lain. Pada kesempatan ini kita akan merekap tapi melibatkan tabel lain ya. Jadi misalkan di dalam data kita ada kode kecamatan ya, kecamatan tempat tinggal ya. Kemudian kode kecamatan itu dibuat tabel khusus ya yang berisi kode dan keterangan dari nama kecamatan itu ya, sehingga di dalam proses query-nya kita melibatkan dua tabel. Kalau query-nya sudah ketemu, nanti di dalam programnya kan hanya tinggal menampilkan data ya. Jadi ini kalau query-nya sudah ketemu ya, menampilkan datanya menjadi sangat mudah. Baik, kita coba dulu di SQL-nya ya. Jadi kita masuk ke klien dari MariaDB ya. Di drive C ya, cd
temp php MySQL, kemudian kita panggil klien dari MariaDB MySQL info root inp, nama database-nya adalah latihan. Ya, kita di sini ada dua tabel yang akan kita gunakan, ya, yaitu tabel manusia ini sebagai data yang akan diolah, kemudian tabel kode kecamatan karena kita menggunakan kode. Misalkan kita lihat dulu datanya, select nama lengkap, kemudian kecamatan dari tabel manusia. Ya, di sini kita punya 9 data, ya. Ada kecamatan tempat tinggal, tapi ini adalah berupa kode. Kemudian kita punya tabel kode kecamatan, ya. Nah, untuk pertama-tama kita menampilkan dulu nama lengkap, kode kecamatan, dan nama kecamatan, ya. Jadi query-nya adalah select nama lengkap, kecamatan, kemudian keterangan. From-nya ada dua tabel, ya, manusia dan kode kecamatan, ya. Kalau ini kita enter seperti apa hasilnya? Mungkin hasilnya terlalu banyak, ya. Jadi kita tambahkan where kecamatan di dalam tabel manusia ini sama dengan kode. Ya, jadi kita sudah punya data seperti ini, ya, nama lengkap, ini kodenya, dan ini nama kecamatannya. Ya, sebenarnya kalau sudah sampai seperti ini, ya insya Allah masalahnya sudah selesai, ya. Tinggal berarti kita sekarang selectnya ditambahkan dengan count dan group by. Jadi kita selectnya adalah sekarang kita tambahkan count, ya. Ini count misalkan kecamatan, kemudian kita tinggal menambahkan group by kecamatan. Ya, sehingga kita di sini mendapatkan hasil, ya, bahwa yang tinggal di Cibeber ada 3 orang, yang tinggal di Cilegon ada 1 orang, yang di Pulau Merak 1 orang, Citanggil 1 orang, di Serang 3 orang, ya. Kalau kita ingin yakin, kita bisa mengecek datanya. Misalkan Serang, ya, Serang ini adalah 1, 2, 3, ya. Jadi memang ada 3 orang, ya. Ya, mudah-mudahan berarti sudah benar query-nya, ya. Nah, ini berarti kita sudah dapat menampilkan data rekap menurut kecamatan tempat tinggal yang melibatkan 2 tabel, ya. Jika query-nya sudah selesai, ya, berarti ya masalahnya sudah selesai, ya. Karena intinya di query, ya. Nah, sekarang kalau kita terapkan di dalam program gimana, ya. Ya, nggak apa-apa, ini kita ulang kembali, ya.
program untuk merekapitulasi data menurut kecamatan tempat tinggal. Rekapitulasi ini melibatkan dua tabel, ya, dua tabel basis data. File ini diberi nama rekap per kecamatan dibuat pada tanggal 9 Juli 2021. Seperti biasanya, pertama-tama kita adalah membuat koneksi, misalkan koneksi sama dengan MySQLi. Mungkin ini kita ulang-ulang ya supaya nempel terus. Parameter pertama adalah alamat servernya, yang kedua adalah usernya, yang ketiga password, yang keempat adalah nama database-nya. Ini jika agak sedikit berbeda kalau menggunakan MariaDB ya. Ini karena servernya menggunakan kalau menggunakan MySQL ya. Ini menggunakan MariaDB, jadi parameternya seperti ini. Jika menggunakan MySQL sedikit berbeda. Selanjutnya adalah membuat query. Query sama dengan kita tuliskan kembali query-nya, select ya, perlu ditambahkan s ya untuk menyimpan sebagai variabelnya. Saya select kecamatan, kemudian count kecamatan ini S kecamatan, kemudian count kecamatan S jumlah ya. Ada dua tabel datanya tabel manusia, kemudian tabel kode kecamatan ya. Ini dua tabel ini dihubungkan oleh field kecamatan dan kode, kemudian dikelompokkan menurut kecamatan. Setelah membuat query, kemudian menjalankan query dan menyimpan hasilnya ya. Misalkan hasil sama dengan MySQLi query. Parameter pertama adalah koneksi, parameter yang kedua adalah query. Kita rekam dulu, kemudian seperti biasanya ini adalah meletakkan di dalam looping while dan memotong hasil query ya dengan MySQLi fact array ya.
Jadi kita tuliskan while dan rekap sama dengan MySQL tag array. Ini adalah hasil query-nya, namanya adalah hasil. Untuk sekedar mengecek saja, jadi kita tampilkan nilainya. Kalau nilainya sudah benar, baru nanti kita letakkan dalam tabel. Ini berarti hasil pembacaan, nama variabelnya adalah rekap, kemudian array-nya sesuai dengan query S, berarti ini adalah kita tampilkan jumlahnya dulu ya. Ya, kita coba, nama filenya adalah rekap per kecamatan. Ini salahnya di mana? Baris 12. Ya ini kurang ya, kurang huruf S. Kemudian baris 28. Ya ini ya, kalau keterangannya adalah ya ini kita lihat ya, jika keterangannya seperti ini, must be of type MySQL result bool given ya. Kalau seperti ini kesimpulannya adalah bahwa query-nya itu tidak ada hasilnya ya, kan kita menjalankan query kemudian menyimpan hasilnya dalam satu variabel hasil ya. Nah, kalau seperti ini berarti query-nya tidak ada hasilnya ya. Jika query-nya tidak ada hasilnya, berarti salah membuat query atau salah di koneksinya ya. Jadi ini parameternya tidak perlu pakai petik ya. Ini masih localhost root select kecamatan. Oh ya ini, nah sekarang berarti salah di query-nya ya, ini kurang n kecamatan ya. Ini sudah didapatkan ya 3113 ya, dan ini sama ya, jadi angka ini ya sudah sama dengan angka yang ada di sini ya. Ya kalau sudah jadi seperti ini, berarti ini sudah ketemu ya. Kita tinggal ya seperti biasanya, ini tinggal mengatur tampilan ya, menampilkan data dalam bentuk tabel ya. Berarti ini echo ya, ini awal tabel border dengan 1 misalkan. Biar tidak lupa kita langsung
berikan penutupnya. Kemudian ini ya, berarti sekarang menampilkan datanya ini di dalam tabel. Tabel ini diawali dengan TR ya. Kita berikan penutupnya dulu supaya tidak lupa. Kemudian ini jumlah ini TD. Ini harus hati-hati nulisnya, TD petik titik berarti ditambahkan lagi penutupnya slash TD. Kemudian supaya terlihat namanya ini ditampilkan juga yang keterangan ini kita rata kiri, yang angka biasanya di rata kanan ya. Ini adalah nama kecamatannya, berarti kecamatan. Kita coba. Oh ya, berarti ini bukan select kecamatan ya, tapi ini selectnya keterangan. Kita ganti ini keterangan supaya yang ditampilkan adalah nama kecamatannya, bukan kodenya. Ya. Jika mau dilengkapi ya, misalkan kalau mau dilengkapi kita membuat judulnya ya. Kalau judul dapat digunakan tag table header ya, TH. Ya, ini kita table header, misalkan nomor, yang berikutnya adalah kecamatan, yang ketiganya adalah jumlah. Kita rekam dulu. Kemudian karena ada nomor ya, berarti kita membuat variabel nomor ya, nomor sama dengan 1, nomornya ditampilkan. Ini berarti nomor. Seandainya mau dikasih ya, ini hanya aksesoris ya, jadi misalkan dikasih header, jadi ini H1 misalkan rekapitulasi penduduk kecamatan misalkan. Kita lihat hasilnya seperti apa, mudah-mudahan tidak ada error ya. Nomornya masih 1 semua karena belum ditambahkan. Ini di dalam looping kita tambahkan nomor seperti ini. Ya, jadi kita sudah mendapatkan hasil ya.
Cibeber 3 orang, Pulau Merak 1, ya. Kalau mau ditambahkan misalkan diurut per nama kecamatan ya, kita coba ya, bisa nggak order by perangan. Kita coba hasilnya seperti apa. Kalau salah ya dibuang, kalau ternyata berurut ya. Jadi ini sekarang terurut ya dari C sampai S. Ya sekali lagi karena kita merekap data menurut berdasarkan query, jadi hasilnya tergantung query yang diberikan. Ini masih dasar, misalkan mau dikembangkan, dibuat presentasi, jadi Cibeber ini berapa persen, Cilegon berapa persen dan sebagainya, itu nanti bisa diolah lebih lanjut ya. Data dasarnya sudah didapatkan ya, berarti tinggal mengolahnya saja. Ini jadi kita sudah berhasil merekap data menggunakan query ya. Kenapa dapat menggunakan query? Karena satu field dianggap satu data ya. Jadi field kecamatan ya, maka dia ya isinya hanya satu ya, kecamatan tempat tinggalnya. Kemudian di sini kita melibatkan dua buah tabel ya, tabel data itu sendiri dan tabel kode kecamatan. Ya, demikian perbincangan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi ya tentang mengolah data ya. Salah satunya adalah dengan kita membuat rekap ya, rekap dari data yang ada. Mudah-mudahan dapat dikembangkan ya, untuk yang lebih kompleks lagi ya. Jika ada yang keliru atau ada yang kurang pas ya, mohon dimaafkan dan diberikan koreksi atau perbaikan. Ya, sekali lagi sampai di sini saja untuk bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Salam sehat, salam happy buat kita semua. Seperti biasanya ya, slogan kita adalah titik koma aja aku perhatikan.